Baik, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Hari ini saya akan menjelaskan materi berkaitan dengan teori resonant action atau TRA. Nah, teori resonant action ini pertama kali dikembangkan oleh Martin Fishbach dan Isaac Egan pada tahun 1975 untuk menjelaskan dan memprediksi perilaku individu berdasarkan niat mereka. Nah, teori ini menjelaskan bahwa individu melakukan suatu tindakan berdasarkan niat mereka dan dipengaruhi oleh dua faktor. Faktor yang pertama itu merupakan sikap terhadap perilaku, di mana ini merupakan sebuah keyakinan bahwa seseorang melakukan tindakan dan hasilnya itu akan positif. Kemudian faktor yang kedua itu adalah norma subjektif. Nah, norma subjektif ini maksudnya itu adalah sebuah persepsi bahwa tekanan sosial dan pandangan atau pendapat dari orang lain serta keinginan untuk mematuhi atau memenuhi harapan tersebut. Nah, jika semakin positif perilaku dan norma subjektif, maka semakin besar kemungkinan seseorang untuk melakukan sebuah tindakan tertentu. Nah, dalam teori resonant action ini juga penting untuk memahami alasan dibaliknya seseorang untuk melakukan sebuah tindakan dengan tujuan untuk merancang intervensi yang efektif serta melakukan perubahan perilaku. Baik, yang berikut itu ada beberapa komponen teori resonant action. Yang pertama itu adalah keyakinan perilaku. Nah, keyakinan perilaku ini merupakan suatu keyakinan bahwa sebuah tindakan itu akan menghasilkan konsekuensi baik berupa kerugian maupun keuntungan. Nah, yang kedua itu adalah sikap terhadap perilaku. Nah, ini merupakan suatu evaluasi positif maupun negatif terhadap suatu perilaku yang dipengaruhi oleh keyakinan perilaku tadi. Komponen yang berikut adalah norma subjektif. Ini merupakan sebuah persepsi individu terhadap tekanan sosial dari orang-orang di sekitarnya untuk melakukan maupun tidak melakukan suatu tindakan. Kemudian, komponen yang berikut adalah niat perilaku. Ini merupakan suatu keinginan atau dorongan dari dalam dirinya untuk melakukan suatu tindakan yang dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku dan norma subjektif. Komponen yang terakhir itu adalah perilaku aktual. Nah, ini merupakan suatu perilaku yang benar-benar dilakukan oleh individu dan dipengaruhi oleh niat perilaku yang tadi. Baik, untuk lebih jelasnya berkaitan dengan komponen dalam teori resonant action, saya akan menjelaskan artikel yang sudah saya baca berkaitan dengan peningkatan kepatuhan menggunakan helm saat berkendaraan motor di kalangan remaja. Nah, sudah kita ketahui bersama bahwa kecelakaan lalu lintas yang dapat menyebabkan kecelakaan di kalangan remaja itu sudah semakin meningkat. Dan hal ini disebabkan karena kurangnya penggunaan helm saat berkendara. Nah, kemudian dalam teori resonant action ini digunakan dalam kerangka penelitian sesuai dengan komponen-komponen dalam teori resonant action. Nah, yang pertama itu adalah keyakinan perilaku, di mana keyakinan perilaku ini bahwa banyak remaja yang meyakini bahwa penggunaan helm saat berkendaraan bermotor dapat mengurangi atau mencegah terjadinya kecelakaan. Tetapi tidak sedikit juga yang menyatakan bahwa mereka itu tidak nyaman menggunakan helm saat berkendaraan motor karena mereka menganggap saat menggunakan helm itu dapat merusak penampilan mereka. Nah, yang berikut adalah sikap terhadap perilaku. Remaja dengan banyak melihat kejadian kecelakaan akibat tidak menggunakan helm, pasti mereka mengambil hal-hal positifnya dengan mengetahui bahwa penggunaan helm saat berkendara itu merupakan salah satu perlindungan diri. Tetapi banyak juga remaja yang lebih mementingkan tren dibanding keselamatan diri dan mereka menganggap bahwa itu hanyalah sebuah kecelakaan dan bukan karena kurangnya penggunaan helm saat berkendara. Yang berikut norma subjektif. Nah, tekanan sosial dari orang tua, teman sebaya, maupun masyarakat di lingkungan itu dapat mempengaruhi perilaku seseorang dalam mengambil tindakan. Misalnya itu adalah seorang siswa SMA yang disuruh oleh orang tuanya menggunakan helm, kemudian teman-temannya juga menyuruh dia untuk menggunakan helm saat berkendara, otomatis itu akan mendorong dirinya untuk menggunakan helm saat berkendara ketika dia pergi sekolah, dan itu dilakukan guna untuk melindungi dirinya dari kecelakaan. Yang berikut adalah niat perilaku.
Remaja yang cenderung memiliki sikap positif dan dukungan dari lingkungannya, dia akan lebih mudah melakukan hal-hal positif seperti menggunakan helm tadi. Misalnya itu adalah seorang siswa yang ketika mendapatkan edukasi penggunaan helm dari sekolah untuk melindungi dirinya dari kecelakaan, maka dia akan melakukan hal tersebut karena tekanan dari atau dorongan dari lingkungan sekolah maupun niat dari dalam dirinya untuk menggunakan helm saat berkendara guna untuk melindungi dirinya terhadap terjadinya risiko kecelakaan. Baik, yang berikut adalah perilaku aktual. Nah, terbukti bahwa remaja yang memiliki niat untuk melakukan perlindungan diri dengan memakai helm saat berkendara itu lebih konsisten. Misalnya itu, seorang mahasiswa yang saat pergi kampus menggunakan helm, pulang kampus juga menggunakan helm, bahkan ketika ia melakukan perjalanan singkat sekalipun dia menggunakan helm. Tetapi dia kadang tidak konsisten ketika dia hanya menggunakan helm saat berpergian atau pergi keluar bersama orang tuanya, tetapi ketika bersama dirinya atau ketika dia berjalan sendiri ataupun dengan teman-teman, dia tidak menggunakan helm. Baik, mungkin itu saja materi yang bisa saya paparkan berkaitan dengan teori resonate action. Jika ada kekurangan dalam pemaparan materi, saya mengucapkan mohon maaf. Sekian dan terima kasih, Bu.